Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini teman-teman, aku akan membahas sebuah hal yang viral yang terjadi di Pontianak ya teman-teman. Karena beberapa hari ini, belakangan ini aku mendapatkan sebuah informasi yang mana informasi ini sangat viral di sosial media sehingga membuat banyak masyarakat Pontianak itu merasa cemas dan takut untuk berpergian keluar ya teman-teman. Dalam artian begini, saya membuat video ini agar supaya masyarakat Pontianak itu tidak terlalu cemas dan tidak terlalu takut dengan hal yang terjadi saat ini ya teman-teman. Memang kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay home atau enggak kita itu social distancing dengan orang-orang. Dalam artian begini teman-teman, hal yang viral ini adalah mengenai seseorang pasien yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia dan ternyata pasien tersebut dinyatakan COVID-19 positif COVID-19 atau virus corona teman-teman. Jadi banyak orang yang berkomentar di sosial media itu yang menyebarkan sebuah informasi bahwa pasien ini ternyata dibawa pulang ke rumah dan dikuburkan serta dilakukan sebuah ritual semana mestinya orang biasa ya teman-teman, dalam artian mengikuti aturan-aturan orang Islam seperti dimandikan, dikafankan, terus ditahlilkan dan lain sebagainya, sehingga ditakutkan virus ini atau COVID-19 ini menyebar kemana-mana ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku ingin membuat klarifikasi agar kalian tidak terlalu panik dan tidak terlalu takut mengenai sebuah virus atau mengenai sebuah informasi yang lagi beredar viral ini teman-teman. Jadi di sini aku akan tunjukin video-video yang mana bukan video ya, tapi screenshot WhatsApp atau status-status orang-orang Pontianak dan yang telah disebarkan di grup-grup mengenai kasus ini teman-teman. Jadi di sini juga di video ini juga akan aku kasih sebuah audio yang mana audio ini berasal dari orang atau tetangga si pasien yang meninggal ini ya teman-teman. Jadi dia itu tahu banyak mengenai hal ini teman-teman. Ya udah, agar tidak terlalu panjang lebar kita langsung ke videonya teman-teman. Check it out. Ini adalah salah satu foto yang viral ya teman-teman, dan foto ini adalah foto lokasi di mana si pasien yang terjangkit corona dimakamkan atau dikebumikan. Terus ini adalah foto yang kedua, dan foto kedua ini tertulis karantina wilayah RT tidak menerima tamu. Lokasi ini adalah di Suitnyo ya teman-teman. Kemungkinan besar gang ini atau tempat ini berdekatan dengan Gang Anor. Jadi tempat itu juga ikutan di karantina. Terus yang ini adalah foto yang ketiga. Ini saya ambil dari status teman saya ya teman-teman. Lokasi ini adalah lokasi si pasien atau lokasi rumah si pasien, di mana di situ diadakan tahlilan karena di situ terlihat tenda-tenda ya teman-teman. Jadi di sini dia membuat status kasihan orang-orang yang tak tahu menahu. Maksudnya orang yang nggak tahu kalau dia itu terjangkit dan pergi ke tempat itu, jadi dia itu merasa kasihan karena khawatir takutnya mereka yang ke situ terjangkit juga teman-teman. Oke, terus yang ini teman-teman, ini adalah screenshotan yang sangat viral dari beberapa foto yang lain. Ini adalah yang sangat banyak digunakan oleh teman-teman, dijadikan status WA dan sosial media lainnya ya teman-teman. Jadi di sini tampak bahwa si buat status ini sangat marah dan murka kepada keluarga si pasien yang terjangkit corona itu teman-teman. Jadi di sini bisa kita baca, keegoisan kalian berakibat fatal bagi banyak orang. Sangat geram saya mendengarnya. Kalian silakan baca sendiri sampai selesai ya teman-teman. Jadi di sini ada dua apa? Ada dua screenshotan di mana status ini status orang yang sama. Karena tulisannya itu panjang, jadi dia itu jadikan dua dua lembar gitu di storynya teman-teman, dan ini sangat viral. Terus ini kita lanjut yang kedua. Ini yang kedua ya teman-teman, silahkan dibaca. Itu yang paling tepi, pihak keluarga
memaksa untuk pokoknya pihak keluarga itu memaksa untuk membawa pulang si mayat tersebut, teman-teman. Oke, terus ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa baca, Dek, nanti jangan nak ke jalan Suiknyo, Dek, soalnya ada wabah virus corona di Gang Nur 3A. Pasien yang meninggal di RS Sudarso, DPD Corona setelah meninggal bla bla bla. Silahkan kalian baca sendiri ya teman-teman. Jadi ini adalah screenshotan terakhir atau gambar terakhir yang saya punya. Sebenarnya bukan yang terakhir ya teman-teman. Maksudnya masih ada yang lain, cuman nggak saya masukin semua biar simple aja. Maksudnya biar videonya nggak terlalu panjang. Pokoknya itu adalah screenshotan mengenai informasi yang membuat resah warga Pontianak, teman-teman. Oke, untuk yang terakhir, jadi di sini aku ada audio buat kalian teman-teman, dan audio ini adalah sebuah klarifikasi dari seorang warga yang rumahnya itu nggak jauh dari pasien yang meninggal tadi, teman-teman. Jadi dia itu mengklarifikasi tentang keadaan di sana. Mbak Yuli, saya nak ngetik pun panjang, jadi saya balas nih lewat pesan suara ya gini ya Mbak Yuli. Kebetulan posisi yang corona ini dekat rumah saya. Kalau saya ini terhitung dari Sungai Jawi Mbak Yuli, kok dari depan ya, tapi kalau dari belakang saya tembus ke Suiknyo, tembus lah tuh ke masuk. Kalau ke Suiknyo tuh masuk gang lagi baru dapat gang saya. Tapi ibu itu kebetulan berteman dengan almarhum ibu saya, satu surau sama almarhum ibu saya, dan waktu ibu saya meninggal pun beliau yang mandikan. Jadi kalau beliau corona itu baru diketahui statusnya tuh 2 hari lalu. Itu ada di Kompas, Dinkes yang keluarkan. Ibu itu memang sebelumnya punya riwayat penyakit, jadi memang keluarganya curiga ada corona, tapi belum ada status dari pemerintah Mbak Yuli. Dan katanya dimandikan di rumah, tidak. Jadi tetangga saya yang layat ke rumah beliau di pas surau, pas depan rumahnya tuh, pas depan surau tuh ada di depan gang Nur 3A, gang buntu. Jadi tidak dimandikan di rumah, tidak disolatkan di rumah, tapi semua prosesnya sudah ada di rumah sakit. Jadi dari rumah sakit ke pemakaman, dan makamkannya memang dekat rumah saya. Jadi kasusnya udah 10 hari yang lalu, dan orang-orang hebohnya bukan dari Mbak Yulja, saya menerima banyak sekali yang kayak gini ke saya, dan karena posisi rumah saya dekat dengan yang meninggal nih, jadi saya luruskan lah, tidak ada mandi di rumah, udah dimandikan di rumah sakit, udah dimakamkan, tidak ada gejolak di masyarakat ketika dimakamkan, dan kita baik-baik saja di sini Mbak Yuli, alhamdulillah masih sehat, masih apa, dan baru keluar status ibu itu corona 2 hari lalu. Jadi tidak ada gak seremonial kayak biasa kami kalau dalam Islam tuh, kalau kami misalnya meninggal kan ada pengajian, ada apa, ini tidak ada, karena keluarganya pun paham ya kita tidak bisa berkumpul-kumpul, tidak bisa apa ya. Jadi dikuburkan pun kayak biasa, kemarin ada orangnya, karena memang kemarin tuh keluarnya memang belum teridentifikasi corona, karena dia diambil sampel kerongkongan itu dan dikirim ke Jakarta, baru ada hasilnya 2 hari lalu. Jadi kan ya kayak gini banyak sampai Jakarta beritanya. Jadi saya tekankan lagi, ibunya udah meninggal, udah tenang, hitungannya kami dalam Islam beliau mati syahid. Jadi kita yang hidup di dunia ini belum tentu kita besok mati ini masuk surga Mbak Yuli, kalau beliau udah dijamin dah. Jadi tenang ya Mbak Yuli ya, kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Saya pun safety gak, ketika saya ngantar pengantaran pun enggak 1 hari, enggak kayak dulu sampai 7 sampai 8, enggak. Saya hari ini batasi sampai 4 pun saya atur jadwalnya, enggak langsung keluar. Saya pun kalau udah keluar balik ke rumah udah ganti baju, udah hapus, masker saya buang, masker harus baru, pas keluar tuh masker harus baru, pulang udah saya buang. Jadi saya pun safety, jarak pun 1 meter. Ketika saya bilangkan sama customer di rumahnya enggak usah kalut, saya yang antar. Saya pun keluar pas ngantar itu habis itu pulang dah, saya ngadep anak-anak saya belajar gitu Mbak Yuli.